Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha besar dan maha mulia. Allah berfirman, Nabi Muhammad lebih diutamakan dari semua orang beriman. Dari diri mereka dan istri-istri beliau adalah ibu mereka orang-orang beriman. Jadi istri para nabi itu, istri nabi kita Nabi Muhammad itu adalah ibu-ibu kita, ibu-ibu orang-orang yang beriman. Makanya ketika kita nanti berkumpul di akhirat nanti, maka kita akan mengumpuli kuitan atau ibu-ibu kita. Kita di dunia besi ibu, besi kuitan, di sana besi kuitan. Ya juga para istri Rasulullah itu adalah ibu-ibu kita. Makanya ketika Nabi wafat tidak ada satupun sahabat yang berani mengawini istri-istri Rasulullah SAW. Salawat dan salam atas penghulu kita, sebaik-baik manusia yang bersabda, sebaik-baik wanita pada masanya adalah Khadijah, dan atas keluarga, sahabat, istri-istri baginda, terutama Sayyidah Khadijah yang mendapat kemuliaan pertama diajarkan Rasulullah berwudu dan sholat bersama baginda menghadap Baitullah. Jadi keistimewaan Sayyidah Khadijah ini banyak. Pertama, orang yang pertama kali beriman adalah Sayyidah Khadijah. Kemudian orang yang pertama kali diajarkan berwudu dan sholat menghadap Baitullah bersama Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah. Jadi Abdal Banar yang manakib Siti Khadijah ini. Jangankan Siti Khadijah, kita membaca manakibnya wali saja, maka rahmat turun. Inda zikri salihin tanzilu rahmah, inda zikri auliya Allah tanzilu rahmah. Ketika dibacakan manakib orang soleh atau manakib wali Allah, turun rahmat. Apalagi kita membaca manakib para sahabat. Misalkan kita membaca manakib Sayyidina Umar, membaca manakib Sayyidina Utsman, baca manakib Sayyidina Ali. Karena sahabat itu lebih afdal daripada 70 wali kutub. 70 wali kutub nih kumpulakan, dibanding dengan satu sahabat jauh masih afdal satu sahabat. Apalagi Sayyidah Khadijah. Sahabat iya, istri iya, saguringan lawan Nabi, sapamakanan lawan Nabi, sarumah lawan Nabi, sarantang saruntung lawan Nabi. Maka ini yang paling abdal orang yang kita kisahkan setelah Rasulullah SAW. Untungnya kita saben bulan membaca manakib Siti Khadijah. Untung, bukannya ampun rumahan, untung seberitaan yang hadir, seberitaan. Allah memandang kepada hatinya yang hadir, seberitaan dapat berkah. Ampun rumahnya tak dapat juga berkahnya, ada akan. Pada hakikatnya kita seberatan ini adalah undangan Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Kita seberatan diundang Sayyidina. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih bisa menghadiri majlis-majlis seperti ini. Berkata kaum salihin ketika dibaca manakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, maka menjadikan sebab datangnya pemberian istimewa dari Allah dan turunnya rahasia nubuah kepada orang yang hadir mendengarkannya. Semoga dengan dibacakan manakib ini menebarkan keharuman di tiap majlis dan perkumpulan, dan menjadikan sebab turunnya keberkahan, keamanan, kemakmuran, baik di kota-kota maupun di segenap pelosok pedesaan. Amin ya rabbal alamin. Di antara cerita kelahiran Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah ini lahir 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah. Beliau berada di dalam keluarga yang beradab, berilmu dan berakhlak mulia, sehingga beliau terkenal dengan sebutan Sayyidah At-Tahirah atau pemimpin wanita yang suci. Semua akhlak Sayyidah Khadijah yang mulia bersumber dari akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membaca manakib Sayyidah Khadijah, maka kita telah menyebut akhlaknya baginda Rasulullah. Dan setiap disebut kisah tentang wahyu dan diangkatnya beliau menjadi rasul, melainkan bersamanya pula disebutkan cerita Sayyidah Khadijah. Allah mansyurna bahata ridwani alaiha wa amidana bil asrari lati audatha ladai. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan dan kelebihan wanita pilihan Sayyidah Khadijah, di dalam Al-Quran Allah sebutkan Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakan olehmu kisah-kisah orang-orang yang terdahulu supaya kamu dapat mengambil pelajaran. Berarti Allah nyuruh berkisah nih. Dan Allah memang ketujuh berkisah. Kenapa?
Di dalam Al-Quran itu sepertiga Al-Quran itu isinya kisah aja, berkisah Allah Ta'ala supaya menjadi pelajaran. Dan Rasulullah sering mengisahkan kisah Siti Khadijah. Bahkan rata kumpulan sahabat Nabi, istri Nabi tetap menyebut-nyebut dan mengisahkan jasa-jasa Siti Khadijah. Nah, ini pentingnya kita. Jadi kita ini disuruh mengisahkan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu itu sebagai pelajaran akan jasa-jasanya. Ini bukan menguyak, ini menguyai, tapi mengisahkan yang baik, bukan malah menyambati. Di antara hadisnya An Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nisa'i Khadijah. Sebaik-baik wanita pada masanya adalah Khadijah. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik wanita pada masanya adalah Khadijah. Dan seabdal-abdal wanita di dalam surga adalah Fatimah, Khadijah, Asiyah dan Maryam. Maryam binti Hannah. Jadi Maryam ini anaknya Hannah. Maryam berisi anak pulang Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu umur 33 tahun diangkat Allah ke atas langit. Jadi masih hidup Nabi Isa itu di langit kedua. Kena kita kisahkan kisah Isra Mi'raj. Langit kedua Nabi Isa lawan Nabi Yahya. Kalau tidak percaya datangi pian. Hidup masih Nabi Isa. Nabi Idris masih hidup, Nabi Khidir masih hidup, Nabi Ilyas, banyak nabi-nabi yang Allah masih hidupkan sampai hari kiamat nanti. Nanti Nabi Isa akan datang di akhir zaman bersama Imam Mahdi untuk menghancurkan atau membunuh Dajjal. Tapi kita harus beriman kepada akhir-akhir zaman nanti ketika keluarnya semua ciri-ciri akhir zaman, di antaranya binatang melata, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Dan mudah-mudahan kita ada ketemuan lawan bubuhan yang itu. Takutan pian kalau ketemu seperti Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu kalau keluar semua yang dilihatnya dimakannya. Apa aja yang dilihatnya dimakannya. Karena itu karena kayak manusia itu masih dikurung oleh Zulkarnain. Itu kalinya bungkas pian, gunungnya itu nang kaya samut lubang keluaran. Orangnya tuh muhanya nang kaya limpak nih gitu. Inya bila turunan sudah laut di subaranginya, gunung di dakinya, melihat manusia dibunuhnya, dimakannya, apapun yang dilihatnya dimakannya lain pada inya. Takutan kita bertamuan hantu gitu, Ya'juj Ma'juj. Mudahan jangan bertamuan kita, anak cucu kita, mudahan kita dalam keadaan selamat seperti yang disebutkan guru sekumpul Kalsel. Kalian selamat insiden. Bukan hanya Kalsel saja, seberitaan se-Indonesia, sedunia orang-orang Islam insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Aisyah, magirtu ala murati magirtu ala Khadijah min kasrati zikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaha. Tidak ada wanita yang paling aku cemburui melainkan Khadijah, karena Rasulullah sering menyebutnya. Rasulullah ini sering menyebut Sayyidah Khadijah. Riwayat daripada Sayyidina Anas, innallah yuqri'u Khadijah as-salam faqalat innallahu wassalamu ala Jibril wassalamu alayka ya Rasulullah salam. Wa fi riwayati wa la man sami'a salam illa syaitan. Riwayat daripada Sayyidina Anas berkata, Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah berkirim salam kepada Khadijah. Berkata Sayyidah Khadijah, sesungguhnya Allah yang bernama As-Salam atas Jibril dan Rasulullah salam. Dalam riwayat lain, dan atas setiap orang yang mendengar salam kecuali syaitan. Jadi Sayyidah Khadijah ini orang yang mendapatkan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain Khadijah ada sahabat Nabi yang mendapatkan salam, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Dua orang saja sahabat Rasulullah yang mendapatkan salam langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ruzqtu hubbaha wa anna uhibbu ma yuhibbuha. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku telah diberi Allah cinta kepada Khadijah dan aku mencintai orang-orang yang cinta kepadanya. Nah, jadi orang yang mencintai Siti Khadijah akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita semuanya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha lam yatazawwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah hatta matat. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah bahwa baginda
tidak kawin kecuali setelah Khadijah wafat. Nabi kada kawin setelah Siti Khadijah wafat. Nah, Rasulullah cinta kepada Siti Khadijah, bahkan tidak akan menduakan Siti Khadijah. Rasulullah kada pun kawin kecuali setelah Siti Khadijah wafat. Padahal Siti Khadijah pernah di dalam riwayat menawari oleh Rasulullah, hendaklah berbini lagi. Nabi kada. Coba Jakarta tawari nang ada di benua nih. Cepat. Di dalam riwayat pernah pian ada orang di zaman Harun ar-Rasyid. Di zaman Harun ar-Rasyid ada seorang lelaki yang sekali 5 menalak bininya. Pada bininya 4, tapi sekali 5 menalak aja habarnya. Akhirnya terdengar kabar kepada gubernur atau presiden Harun ar-Rasyid. Wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, ada orang menalak bininya sekali 5. Hah, bujur gak Harun ar-Rasyid? Maka di Quran tuh kada boleh 5, 4 aja boleh. Ayo kayak apa kisahnya? Nah, akhirnya ditanyalah kisahnya kayak ini. Nang laki ini tulak bagawi, nang bini ini di rumah bakalahi, empatnya ini bakalahi. Apa ketahuan apakah? Bakalahi bini tuha, bini kedua, ketiga, keempat bakalahi ribut. Akhirnya datang nang laki nih, jenang laki, ngapa nih ribut? Bakalahian. Wah hendak kayak apa bibinian bakalahi tahu seorang pian. Parincawan suara. Akhirnya jenang laki, kan apa bakalahian? Gara-gara pian jar. Kami ini bakalahian. Pian tuh aja tak sayang lawan ini, tak sayang nang ini. Nang laki ini juga datang lapah. Akhirnya jenang laki, ikam nang penuhannya aku talak. Nah, kenapa ada ditalak? Jenang kedua, kan nyaman lah aja ditalak. Ikam ku talak juga nang kedua aja. Tak omot juga. Jenang ketiga, bersabar bapaknya ai. Jangan terlalu sarik karena berpandir-pandir. Ikam pandir-pandir aja, ku talak juga aja. Nah, ketiga jenang keempat nih pulang. Uma sarumahan kana ditalak ya. Ikam ku talak juga jenang laki. Akhirnya berempat dah kena talak. Ada orang di higa rumah bibinian. Ujar nang di higa rumah, uma sarumahan kana talak. Ikam ku talak juga aja. Bila laki ikam maizinakan. Nah itu pandirnya. Ikam ku talak juga bila laki ikam maizinakan. Akhirnya nang laki mendengar jenang laki, ku izinakan jenang laki. Akhirnya beli 5 hari itu kena talak jatuh. Nang laki maizinakan. Nang laki laos dah hendak gua menalak. Cuman kada purun menyambat. Pas ada yang gini lalu wae. Ya pian. 5 sekali hari itu. Padahal tetangga aja. Itu ada riwayatnya itu diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Idrus. Sekali 5. Apa tuh dipandu juga. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada istri-istri beliau. Mudah keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ujar guru kami, Dr. Habib Alwi Shihab bin Hamid As-Shihab Abdurrahman. Ada 3 gawian yang kita menggawi ini dianggap kada membuang-buang waktu atau sia-sia. 3 gawiannya. Yang pertama, begegayaan laki bini. Seharianan ke begayaan kan kada pecangan sia-sia waktu. Allah mengampuni dan mendatangkan rahmat. Kan makanya laki bini itu disuruh begaya. Nang tuha begaya juga ada bapak. Ada 3 gawiannya. Nang bila kita menggawi 3 macam ini, maka kita dianggap tidak membuang-buang waktu. Nya sapalih ada kalau gawian yang membuang-buang waktu. Tapi kalau kita kerjakan yang 3 macam ini, maka kita tidak dianggap membuang-buang waktu. Yang pertama ialah bersenda gurau laki bini, begegayaan di rumah tuh. Nabi Muhammad lawan Aisyah bila jual buka begegayaan Hansiden. Tuh kada buang-buang waktu. Amunnya bedum membuang waktu. Berjalanan atau duduk di kursi seharianan, di kursi di bebangko duduk ngeliat orang laluan tuh buang waktunya tuh.
Amun begaya lagi gini seharianan kan begeritikkan gitu Bapak. Kan saking Allah kada mencatat itu sebagai buang-buang waktu kada. Allah ketujuh. Makanya diciptakan laki-laki dan bini-bini itu berpasang-pasangan. Gisem yang begegayaan doang juga kan. Yang kedua, belajar. Yang kedua, termasuk tidak membuang-buang waktu ialah belajar memanah. Ada orang belajar memanah. Belajar memanah itu kan kada buang-buang waktu. Tapi bila orang ajan, stop sembahyang. Latihan memanah itu tidak membuang-buang waktu. Nabi malah menganjurkan dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi mau hendak belajar memanah, silahkan. Makanya guru sombol tuh ketujuh menimpak burung. Itu termasuk memanah juga lah toh. Yang ketiga belajar berkuda. Lalu kami bertakon, guru mau belajar bermotor bermotor masuklah juga. Zaman ini jisidin masuk juga gitu. Karena jisidin kudanya kan tapi ada lagi. Nah lalu belajar bersepeda motor, belajar nyupir motor supaya gasan memudahkan perjalanan dan memudahkan supaya nyaman kudu-kudu akan majlis segala macam. Itu kada membuang-buang waktu juga. Asal jangan layau. Nih layau belajarnya kamar singgah. Nah, 3 macam itu. Begayaan laki bini, belajar memanah, lawan belajar berkuda atau mengendarai kendaraan. Kemudian An Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyaraha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wa la nasaba. Sesungguhnya Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Khadijah. Istana di dalam surga terbuat dari lu'lu' mutiara yang sangat indah. Tidak ada suara bising gaduh dan kepayahan. Tidak ada suara bising gaduh dan kepayahan. Tidak ada. Baginda tidak pernah melupakan cintanya dengan Khadijah. Bahkan beliau menyembelih sendiri kambing dan membagi-bagikan dagingnya kepada keluarga dan kawan-kawan Siti Khadijah. Tapi ketujuh menyembelih daging, menyembelih si domba itu dibagi-bagikan dagingnya. Lawan sahabat-sahabat, keluarga dan kawan-kawan Sayyidah Khadijah. Kita lincau karena kita hari ini 3 macam membaca Dardir Mi'raj, membaca Manaqib Guru Sekumpul. Innal Khadijatal Kubra mutakaliman husnan wa aqlan wa jamalan wa fadlan hazimatan rasyidatan fi jami' umuriha asana tadbiri wa tasarrufi fi jami' syu'uniha. Siti Khadijah ini orang yang paling sempurna budi pekerti dan ilmunya, kecantikan dan kelebihannya. Tegas dan dewasa dalam menghadapi segala permasalahan, pandai dan bijak dalam segala urusan. Mempunyai firasat yang kuat dan benar, bercita-cita yang mulia. Pandangan hati sidin tajam dan jauh ke depan. Aganahullahu bisa'atin ni'am wa kasratil khodam wal hasyam. Allah beri anugerah kekayaan, harta dan pembantu yang banyak. Pembantu sidin banyak. Mendampingi Rasulullah 24 tahun hidup dengan penuh kebaikan. Apabila melihat Rasulullah menginginkan sesuatu, maka dengan cepat beliau membawakannya dan selalu memberikan hadiah kepada Rasulullah. Siti Khadijah orang yang pertama beriman dan masuk Islam, membenarkan, membantu, menolong dan mendukung penuh dakwah baginda Nabi Muhammad. Dengan berimannya Khadijah, Allah ringankan segala kesusahan baginda Rasulullah SAW. Allah lapangkan segala kesedihan, duka cita baginda Rasulullah dalam berdakwah. Tidak mendengar Rasulullah daripada orang-orang yang ingkar, mendustakan, memusuhi, dan kemudian Rasulullah kembali kepada Sayyidah Khadijah, melainkan selalu didapat di sisinya suatu petunjuk dan kebaikan yang dapat memudahkan segala urusan. Beliau mendatangkan ketenangan pada jiwa Rasulullah dan menghibur hati baginda Nabi Muhammad SAW. Innal Khadijatal Kubra waqafat ma'an Nabi SAW fis sarai wad dharai. Siti Khadijah ini senantiasa bersama Rasulullah baik dalam keadaan senang maupun susah. Kada musim sidin ini. Maka setelah perjalanan panjang 20 tahun bersama Nabi, berjuang jiwa dan raga serta harta, Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi, maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang kukasihi dan masuklah ke dalam syurgaku. Alladzina tatawafahumul malaikatu thayyibina yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan,
keselamatan atas kamu. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian kerjakan. Setelah sakit beberapa lama di tempat Nabi diasingkan di Syib Bani Hasim, tempat Nabi dan Siti Khadijah diboikot. Maka tanggal 11 Ramadan, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah dalam umur 65 tahun, kembalilah Sayyidah Khadijah ke hadrat Allah di dalam pangkuan Rasulullah SAW. Dan sebelum wafatnya, Rasulullah memakankan Siti Khadijah buah anggur yang dibawa malaikat dari surga sebagai balasan Allah kepada wanita yang suci dan pilihan yang membantu, membela, menghibur dan menyayangi baginda Rasulullah. Di dalam pemakaman, baginda langsung turun ke liang lahat meletakkan jasad Siti Khadijah dan meletakkan tanahnya sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri beliau yang lainnya. Dan beliau dimakamkan di kuburan Ma'la al-Hajun. Wassalamun yauma wulidun wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Kesejahteraan atas hari lahirnya dan hari wafatnya dan hari dibangkitkannya nanti Siti Khadijah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat berkat kita cinta kepada Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita pun dicintai oleh Rasulullah SAW. Berkumpul kita dunia akhirat masuk surga bersama Sayyidah Khadijah, bersama orang-orang soleh, para sahabat dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan. Kita sambung kepada manakibnya Abah Guru Sekumpul.